Perkenalkan, nama lengkap saya Ursula Angelista, NIM 2119011. Saya mahasiswa dari Stikgia Makassar. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Anatomi sistem pencernaan terdiri dari organ-organ pencernaan, yaitu organ dalam dan organ pelengkap. Organ dalam saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Untuk anatomi sistem pencernaan ini diciptakan secara khusus dan unik yang dapat mengubah makanan yang bentuknya kasar menjadi sederhana berupa nutrisi. Nutrisi inilah yang akan digunakan oleh tubuh untuk memproduksi energi hingga pertumbuhan dan perbaikan sel. Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan, yaitu sebuah tabung yang membentang dari mulut ke anus. Pada orang dewasa, saluran pencernaannya itu memiliki panjangnya sekitar 915 cm. Jadi saluran pencernaan manusia itu terdiri dari kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Ada juga peran hati, kantong, empedu, dan pankreas yang menghasilkan zat sekresi sel ke usus halus untuk membentuk mencerna makanan. Selain itu, ada juga organ ekskresi dari sistem pencernaan yang meliputi gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, kantong empedu, dan pankreas. Semua bagian tersebut membantu proses yang mengubah makanan dari bentuk kasar ke bentuk menjadi yang lebih halus. Untuk proses pemecahan makanan juga dibantu oleh air liur atau yang disebut juga dengan saliva. Hal ini yang disebut dengan pencernaan kimiawi. Air liur atau ludah atau saliva tadi diproduksi oleh kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bagian bawah. Air liur mengandung zat enzim pencernaan yang membantu melumatkan makanan sehingga lebih mudah ditelan oleh kerongkongan atau mudah ditelan ke kerongkongan. Enzim pencernaan tersebut bernama enzim amilase. Fungsinya untuk memecah karbohidrat atau disebut juga pati dan gula. Saat seseorang hendak menelan, lidah itu berfungsi untuk membantu mendorong makanan menuju ke kerongkongan. Di permukaan lidah tersebut banyak papila kasar untuk menggenggam makanan karena digerakkan oleh otot-otot lidah. Ada sebuah katup kecil yang di tenggorokan bernama epiglotis yang menutup saluran pernapasan ketika seseorang makan dan minum. Hal ini dapat membantu mencegah tersedak ketika makanan masuk ke kerongkongan. Untuk kerongkongan atau esofagus, sebelum masuk ke lambung, makanan akan bergerak di dalam kerongkongan. Kerongkongan dibantu oleh gerakan peristaltik. Untuk kerongkongan atau esofagus ini adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dan lambung, terletak di antara tenggorokan dan lambung. Jadi di dalam kerongkongan terdapat lapisan otot yang memungkinkan dinding-dindingnya bergerak dan membantu melumatkan makanan. Kerongkongan atau sphincter atau cincin otot yang ada di esofagus bagian bawah akan relaksasi dan membiarkan makanan masuk ke lambung. Jadi sphincter ini kemudian akan kembali menutup agar isi perut seseorang tidak kembali naik ke kerongkongan. Jadi baik, yang berikut kita masuk di bagian lambung. Jadi lambung adalah organ seperti kantung berbentuk huruf J. Jadi lambung ini memiliki dinding berotot yang kuat. Lambung terletak di sisi kiri organ perut, kiri rongga perut, lebih rendah dari diafragma. Jadi rata-rata ukuran lambung adalah serupa dua kepalan tangan yang diletakkan bersebelahan. Jadi lambung di sini berfungsi penyimpanan sekaligus mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Jadi lambung akan mengeluarkan zat asam atau asam hidroklorat atau HCl
dan enzim kuat akan membantu memecah dan mencerna makanan. Jadi dengan bantuan enzim dan jus pencernaan, makanan di dalam lambung akan berbentuk menjadi semi cair, disebut dengan cime. Jadi bentuk makanan seperti inilah yang akan bergerak ke usus halus. Jadi sebagian besar makanan yang meninggalkan lambung akan berpindah ke usus sekitar 4 jam setelah makan. Yang berikut kita masuk pada bagian usus halus. Jadi sebagian besar proses pencernaan itu dan penyerapan makanan terjadi di dalam usus halus. Jadi usus halus adalah tabung panjang yang berbentuk seperti lilitan di dalam perut. Lipatan pada usus halus ini digunakan untuk memaksimalkan pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan. Jadi untuk panjang usus halus manusia rata-rata kurang lebih 600 cm. Jadi usus halus terdiri dari 3 bagian atau dibagi atas 3 bagian. Yang pertama duodenum atau disebut juga dengan usus 12 jari. Yang kedua jejunum atau bagian tengah melingkar, dan yang terakhir itu ileum atau bagian terakhir dari usus halus. Jadi untuk otot-otot usus halus ini dapat mencerna makanan dengan bantuan enzim dari pankreas, hati, dan kantong empedu. Berikut ada perannya masing-masing. Jadi yang pertama itu ada peran dari pankreas. Jadi pankreas itu adalah organ yang berbentuk lonjong yang berfungsi untuk mengeluarkan enzim ke dalam usus halus. Jadi enzim ini akan memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan. Jadi pankreas itu fungsinya untuk mengeluarkan enzim dari dalam usus halus yang akan memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan. Yang kedua hati atau liver. Jadi hati memiliki 2 fungsi. Jadi untuk fungsi hati yang pertama itu menghasilkan cairan dan membersihkan darah yang mengandung nutrisi dari usus halus. Untuk yang ketiga kantong empedu. Jadi kantong empedu di sini adalah organ berbentuk buah pir yang berada tepat di bawah hati. Jadi ada banyak fungsi kantong empedu di sini, yaitu yang pertama menyimpan cairan empedu yang diproduksi oleh hati. Yang kedua mencerna lemak, dan yang ketiga menghilangkan zat-zat limbah dari darah. Yang berikut kita masuk pada bagian usus besar. Jadi usus besar adalah tabung berotot sepanjang 152 atau 183 cm berbentuk huruf U terbalik. Letaknya mengelilingi usus halus. Jadi organ ini menghubungkan sekum atau bagian pertama usus besar dan rektum bagian akhir dari usus besar. Jadi fungsi usus besar di sini adalah mengeluarkan air dan garam atau elektrolit dari sisa-sisa makanan yang tidak tercerna dan mengubah limbah menjadi tinja atau feses. Jadi fungsi dari usus besar itu sudah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak tercerna dalam tubuh. Jadi itu maksudnya sisa-sisa makanan itu akan menjadi tinja atau feses. Jadi proses ini dibantu juga dengan adanya bakteri simbiosis yang menyerap sejumlah nutrisi penting dari limbah, terutama vitamin K. Jadi di dalam usus besar itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama sekum. Sekum itu bagian pertama usus besar, yaitu tempatnya itu perpindahan makanan dari usus halus ke usus besar. Yang kedua kolon ascendens, itu bagian usus besar yang bergerak naik terletak di kanan rongga perut. Yang ketiga kolon transversum, itu melintang dari arah kanan ke kiri di bagian otot rongga perut. Yang keempat kolon descendens, itu bagian usus besar yang bergerak turun terletak di bagian kiri perut. Yang terakhir kolon sigmoid, itu bagian akhir dari usus besar yang berbentuk huruf S yang terhubung dengan rektum. Yang terakhir rektum itu tempat berkumpulnya tinja atau feses sebelum dikeluarkan lewat anus.
Yang berikut anus, itu adalah bagian terakhir. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Jadi anus itu terdiri dari otot-otot dasar panggul ya, dan dua sphincter anal atau otot internal dan eksternal. Jadi otot dasar panggul membentuk sebuah sudut antara rektum dan anus. Jadi fungsinya di sini itu untuk menghentikan tinja keluar saat seseorang itu tidak ingin buang air besar. Jadi sedangkan sphincter anal itu berfungsi untuk membantu mengendalikan keluarnya feses. Jadi mungkin itu saja penjelasan tentang anatomi dan fisiologi dari sistem pencernaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.